Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. حضرة المحترمين والمكرمين, para habaib, para masyayikh, para kiai, para asatid, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, wabil khusus saladana Simulja Al-Habib Yusuf Al-Khirid, sahibul majlis Darul Muttaqin, saladana Simulja Al-Misaq Al-Mukarram Al-Ustadz Nur Khalis, syukuran Jamiyatul Hadrah dari Darul Muttaqin, pimpinan Al-Ustadz Nasrullah. Saya berbahagia hadirin wal hadirat, para jamaah saya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah malang sewangken kula sareng panjenengan sedaya diberi kesempatan sareng Allah sehingga bisa menghadiri acara rutin jam'iyah Majlis Darul Muttaqin dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan dekat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para jamaah saya muji Allah Subhanahu wa taala. Ki guru kula nika EWA sareng Habib Yusuf. Anu beliau nika ngolok kula nika ustaz. Ustaz mun bisa pukul 9 lebih berangkat tak santunan anak yatim. Pas gula nih ingat betapa berharganya anak yatim. Jangan capora, mana bi bahasa gula nih kapor campur lagi. Oke, tahu nama. Gula nih bunyi asli kajin tahu ini. Asli Bojonegoro. Mana bi campur, mana bi potolopot. Oke, mohon dimaklumi lagi. Tadi pun apa? Gula nikah mak datang sebelum pukul 9. Gula nikah enggak dekat anak yatim. Badan apa anak yatim? Ternyata panjenengan sudah jadi kayak andik Nabi, andik Rasul, saya terlahir dalam keadaan yatim. Iki, terus, iki, Kanjeng Nabi Muhammad lahir ditinggal wafat ayahnya usia 2 bulan di kandungan. Laras, iki yatim kenapa tak yatim? Iki. Betapa seorang sosok anak yatim bisa menggentarkan dunia, bisa merubah manusia yang tidak bermoral menjadi manusia yang penuh dengan akhlakul karimah. Terlahir dari anak yang yatim. Shallu ala Nabi Muhammad. Pernah suatu hari Allah neka bertanya ke Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim, man anta? Wahai Ibrahim, siapa kamu? Nabi Ibrahim bingung mau jawab apa dengan statusnya beliau yang sangat tinggi di hadapan Allah, dengan statusnya beliau yang sangat mulia di hadapan Allah. Beliau menjawab, Anal Khalil, aku adalah kekasih Allah. Nabi Ibrahim menjawab, Anal Khalil, aku kekasih Allah. Napa laras? Laras. Nabi Ibrahim kekasih Allah.
Jawabannya tidak mengada-ada, jawabannya tidak bohong. Nabi Ibrahim mendapatkan julukan Khalilullah. Terus Allah bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, man anta ya Musa, kamu siapa wahai Musa? Anal kalim, aku adalah kalimullah, orang yang bisa berbicara dan berkomunikasi langsung dengan Allah. Leres, napa leres? Keras. Nabi Musa ini bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Kemudian Allah bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, man anta ya Isa, siapa kamu wahai Nabi Isa? Anar ruh, aku adalah ruh Allah yang diciptakan tanpa mempunyai seorang ayah, sehingga Nabi Isa mendapatkan julukan ruh Allah, ruhnya Allah. Jika karena alasan Nabi Isa tidak dilahirkan, Nabi Isa dilahirkan tanpa punya ayah kemudian boleh disembah, mestinya yang boleh disembah adalah Nabi Adam karena tidak punya ayah dan ibu bisa lahir. Tapi yang wajib disembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba pertanyaan terakhir, man anta ya Muhammad, siapa kamu wahai Muhammad? Coba kita perhatikan jawaban dari seorang nabi yang menjadi panutan kita semua, yang setiap hari, setiap bulan, setiap saat, setiap minggu kita puji namanya, kita agungkan namanya, kita langitkan namanya, kita senandungkan namanya. Coba ketika Nabi Muhammad ditanya oleh Allah, man anta ya Muhammad, siapa kamu wahai Muhammad? Nabi Muhammad menjawab, anal yatim, aku adalah anak yatim. Aku adalah anak yatim. Panjenengan kabeh yatim. Panjenengan kabeh yatim. Nabi Muhammad yatim. Panutan kita yatim. Yang menolong kita seorang yatim. Yang memberi syafaat kita seorang yatim. Yang akan bisa menunjukkan kita jalan kebenaran adalah seorang yatim. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Panjenengan lebur napa pun tendek ke Kanjeng Nabi Muhammad. Seneng napa pun tendek ke Kanjeng Nabi Muhammad. Sapanapa kali sehari panjenengan maca sholawat. Nggih. Serapa kali panjenengan sehari semalam maca sholawat. Senapa kali? Oke, sebu, aku leres, benare, Kanjeng Nabi Muhammad deka adabu, akrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah, aksarukum alayya salatan. Orang yang paling dekat kepadaku nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak sholawat kepada aku. Siapa yang mau dekat dengan anak yatim? Nabi Muhammad banyak baca sholawat. Baca sholawat bukan cuma ketika hadir majlis. Baca sholawat bukan cuma ketika ada pengajian. Baca sholawat bukan cuma ketika ada rutinan. Baca sholawat kalau kita ingin dekat dengan Nabi Muhammad, setiap hari kita langitkan baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun
بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير أغاني أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Ya Allah, mata kami banyak berdosa kepadamu ya Allah. Mata kami sering bermaksiat kepadamu ya Allah. Tapi kami minta kepadamu ya Allah, jangan halangi mata kami untuk bisa memandang wajah Rasulullah. Jangan halangi kami untuk bisa memandang wajah indah Rasulullah. Ya Allah, tangan kami seringkali berdosa ya Allah, seringkali menyakiti orang, seringkali bermaksiat, seringkali melanggar aturan-aturan-Mu ya Allah. Akan tetapi jangan halangi tangan kami untuk bisa mencium tangan halus Rasulullah, untuk bisa mencium tangan indah Rasulullah, untuk bisa berjabat tangan dengan tangan Rasulullah. Alangkah indahnya hidup ini andai dapat ku tatap wajahmu, kan pas mengalir air mataku dan akan terang ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah, ampunilah dosa orang tua kami ya Allah, ampunilah dosa jamaah-jamaah kami ya Allah. Kami banyak berdosa kepadamu ya Allah. Tubuh kami berlumuran dosa kepadamu ya Allah. Tapi jangan halangi tubuh kami untuk bisa memeluk wajah dan jasad Rasulullah. Jangan halangi kami ya Allah untuk bisa memeluk wajah Rasulullah. Kami terlalu jauh darimu ya Rasulullah. Kami terlalu jauh darimu ya Rasulullah. Padahal Rasulullah pada saat beliau detik-detik terakhirnya dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, seringkali ada satu pesan yang sering kita tidak hiraukan. As-salata as-salah, as-salata as-salah. Rasulullah pesan sebelum beliau wafat, salat.
Sholat. Tak pesen apa? Sholat. Sholat. Mun abad ni ngaku cinta dek ke Rasulullah tak sholat. Tak cinta. Rasulullah ni pesan as-salata as-salah. As-salata as-salah. Bagaimana kabar anak kita dengan sholat? Bagaimana kabar suami kita dengan sholat? Bagaimana kabar istri kita dengan sholat? Bagaimana kabar anak-anak kita dengan sholat? Padahal orang yang paling peduli dengan kita, orang yang paling mencintai kepada kita, orang yang berdarah-darah memberikan pertolongan kepada kita, pesan terakhirnya adalah as-salata as-salah. As-salata as-salah. As-salata as-salah. Jangan sampai orang hadir majlis kemudian dia tidak sholat. Dia menyakiti hati Rasulullah. Dia menyakiti hati Rasulullah. Tidak menyakiti orang yang punya majlis, tidak menyakiti Habib Yusuf Al-Khirit, tidak menyakiti anggota hadrah, menyakiti hati Rasulullah. Bagaimana mungkin dia ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah tapi dia tidak sholat. Ma'asyiral muslimin wal hadirin wal muslimat rahimakumullah. Rasulullah pernah suatu hari beliau bersabda, ana wa kafilul yatim kahataini. Aku dan yang mengurusi anak yatim seperti dua jari. Waktu itu jarinya Rasulullah yang telunjuk ini tiba-tiba langsung naik ke atas. Sama persis. Ukurannya sama, tingginya sama. Ana wa kafilul yatim kahataini. Aku dan orang yang ngurusi anak yatim, aku dan orang yang menanggung, menafkahi, menyantuni anak yatim seperti dua jari ini. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang menanggung anak yatim seperti dua jari, sangat dekat nanti besok di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang melakukan dua hal, dia memperhatikan anak yatim, dia banyak bersolawat kepada Nabi, maka dia nanti termasuk orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Orang yang paling bahagia besok nanti di surga itu adalah orang yang dekat dengan Nabi Muhammad. Bahkan ada seorang ulama bernama Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau mengatakan, fi jannatin ma saqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Aku pengen masuk surga bukan karena di surga ada bidadari, bukan karena di surga rumah-rumah mewah, bukan karena di surga ada banyak perhiasan, bukan karena di surga ada banyak makanan, bukan karena di surga ada banyak minuman, tapi karena di surga ada Rasulullah. Tidak ada kenikmatan yang lebih indah daripada memandang wajah Rasulullah. Tidak ada. Setelah memandang wajahnya Allah, nikmat terbesar adalah memandang wajah Rasulullah. Sehingga diceritakan pernah suatu hari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau itu suatu malam menyulam baju. Tiba-tiba pada saat Sayyidah Aisyah yang tidak lain adalah istrinya beliau sendiri, ketika di tengah-tengah menyulam baju, lampunya padam. Dulu masih belum ada listrik, lampunya padam sampai akhirnya jarumnya ini jatuh. Ketika jatuh, Sayyidah Aisyah kebingungan, tidak tahu jatuhnya di mana, tidak bisa meneruskan untuk menyulam baju. Sayyidah Aisyah tidak bisa. Tiba-tiba muncul Rasulullah di balik pintu, di depan pintu kamarnya Sayyidah Aisyah. Tiba-tiba seisi ruangan, seisi kamar bercahaya. Shallu ala Nabi Muhammad. Tiba-tiba seisi kamar bercahaya. Kemudian Sayyidah Aisyah berkata kepada Rasulullah, alangkah indahnya wajahmu ya Rasulullah. Alangkah indahnya wajahmu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata kepada Sayyidah Aisyah, wailun liman la yarani yaumal qiyamah ya Aisyah. Sungguh sangat celaka orang yang tidak bisa melihat wajah indahku nanti besok pada hari kiamat wahai Aisyah. Orang yang paling celaka adalah orang yang tidak bisa melihat wajah Rasulullah. Bukan orang yang tidak bisa melihat wajahnya artis, bukan orang yang tidak bisa melihat wajahnya pejabat, bukan orang yang tidak bisa melihat wajahnya presiden, bukan orang yang tidak bisa melihat wajahnya gubernur,
bukan orang yang tidak bisa melihat wajahnya bupati, bukan orang yang tidak bisa melihat wajahnya Pak Camat, tapi orang yang paling celaka nanti adalah orang yang tidak bisa memandang wajah Rasulullah. Kemudian Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Wa man la yaraka yaumal qiyamah ya Rasulullah?" Siapa orang yang tidak bisa melihat wajah indahmu nanti pada hari kiamat wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Man dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Yaitu orang ketika namaku disebut dia tidak mau bersolawat kepadaku, dia tidak akan bisa melihat wajah indahku nanti pada hari kiamat. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Ini krisis kita, ini PR kita. Kadang pada saat mubalik, kiai, ustadz, lora, gus menjelaskan tentang kisah-kisah Nabi Muhammad, menjelaskan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad, menjelaskan tentang akhlak-akhlak Nabi Muhammad, tidak didengarkan. Mau mendengarkan kisahnya siapa kalau bukan kisahnya Nabi Muhammad? Apakah kita tidak berani? Apakah kita tidak takut nanti tidak bisa memandang wajah indah Nabi Muhammad? Sallu ala Nabi Muhammad. Sebagai penutup, ada satu cerita terkait dengan anak yatim. Kenapa saya kok semangat datang ke sini sebelum waktunya? Karena ada anak yatim. Pertama karena Rasulullah yatim, yang kedua karena guru saya suka dengan anak yatim. Guru saya suka dengan anak yatim. Punya beberapa panti asuhan yang dikasih nama Ma'hadul Yatama, ma'hadnya anak-anak yatim. Itu guru saya itu suka dengan anak yatim. Diceritakan bahwa dulu ada seorang laki-laki bernama Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini suatu hari beliau haji. Pada saat haji beliau tawaf mengelilingi Ka'bah. Tawaf ini salah satu rukun haji. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Sebelum 7 putaran ini selesai, beliau ngantuk. Beliau sangat ngantuk sekali. Tertidur. Beliau pergi ke namanya ruangan Hijr Ismail, sampai akhirnya beliau mimpi bertemu dengan Rasulullah. Di dalam mimpinya Rasulullah pesan, "Wahai Abdullah bin Mubarak, sampaikan salamku kepada seorang laki-laki yang sudah tua, namanya siapa? Ada yang tahu ceritanya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Seorang orang yang tua, dia penyembah api. Sampaikan salamku kepada dia." Kemudian Abdullah bin Mubarak terbangun kaget. Ini apa mimpi betul bertemu Rasulullah atau tidak? Akhirnya beliau wudu, kemudian meneruskan lagi, ngulang lagi tawaf. Sebelum sampai ke putaran yang ke-7 beliau ngantuk lagi. Kemudian ke Hijr Ismail dan tertidur. Di dalam tidurnya lagi-lagi mimpi bertemu Rasulullah, sampaikan salamku kepada Al-Majusi ini, seorang penyembah api ini. Kemudian beliau itu ragu-ragu lagi, apakah betul ini mimpi bertemu Rasulullah? Beliau wudu lagi sampai itu terulang 3 kali. Akhirnya setelah haji dilaksanakan semuanya, Abdullah bin Mubarak bertanya kepada orang tentang alamatnya Al-Majusi ini, seorang penyembah api ini. Ditanya, kenapa kok sampai Rasulullah kirim salam kepada dia? Setelah sampai tahu ke alamatnya, ditanya, apakah engkau yang bernama Al-Majusi? Betul, saya Al-Majusi. Ada apa engkau kesini? Begini, kamu punya amalan apa? Pertama disebutkan, saya kalau menghutangi orang 100, saya suruh membalikan 150. Saya kalau menghutangi orang 100, saya suruh membalikan 150. Kata Abdullah bin Mubarak, ya itu bukan amal bagus, itu amal yang tidak bagus. Iya, menurut agama kamu, menurut agama saya bagus. Menurut agama saya bagus. Terus Abdullah bin Mubarak tanya lagi, apalagi amalan yang kamu lakukan? Yang kedua, saya ini punya anak laki-laki 4 dan punya anak perempuan 4. Dan anak laki-laki saya 4 ini saya nikahkan dengan anak perempuan saya.
Oh, itu tidak bagus. Menurut agama saya itu tidak bagus, tidak boleh menikah antara saudara dengan saudara, tidak bagus. Itu bukan amal yang bagus. Apa amal yang kedua, yang ketiga? Istri saya melahirkan seorang anak perempuan, anaknya cantik, kemudian anak saya nikahi sendiri. Kata Al-Majusi ini, kata Abdullah bin Mubarak, itu juga tidak bagus. Itu bukan amal baik. Jadi setiap kali saya mau berhubungan badan dengan anak saya, lampu saya matikan. Tapi suatu malam ketika saya mau berhubungan dengan anak saya, setelah lampu saya matikan, tiba-tiba ada seorang perempuan yang menyalakan lampu. Dihidupkan tuh lampu kamarnya Al-Majusi ini dihidupkan. Dikejar sama Al-Majusi. Ini siapa malam-malam kok berani masuk ke rumahnya orang? Dikejar, tidak bisa. Sampai itu terulang 3 kali, 3 malam. Di malam yang ketiga, perempuan ini benar-benar bisa dikejar. Sampai perempuan ini masuk ke rumahnya sendiri. Setelah masuk ke rumahnya, ternyata ada 3 anaknya yang lagi nangis. Ada 3 anaknya yang lagi nangis, Bu. Kenapa kok nangis? Lama tidak makan, 3 hari 3 malam tidak makan. Kok bisa tidak makan? Sudah ditinggal wafat ayahnya, 3 anak yatim. Ibunya bilang, aku tidak bisa bawa apa-apa wahai anakku, tidak bisa. Semua orang Islam waktu itu lagi paceklik, lagi tidak punya apa-apa, tidak punya uang, tidak punya beras, tidak punya ini, tidak punya itu. Kecuali ada satu orang kaya tapi musuhnya Allah, orang Majusi. Aku malu untuk minta kepada musuhnya Allah. Hatinya Majusi ini terenyuh. Hatinya Majusi ini terketuk. Sampai akhirnya Majusi ini pulang, bawa makanan, bawa minuman, bawa uang, dikasihkan kepada ini orang ini, kepada anak yatim yang 3 ini. Singkat cerita, Abdullah bin Mubarak ini bilang, nah itu amal yang sampai kamu itu mendapatkan salam dari Rasulullah. Ibrahim Al-Majusi ini bilang, Bahram Al-Majusi ini bilang, apakah namaku disebut oleh Rasulullah? Betul, namamu disebut oleh Rasulullah. Sehingga Abraham Al-Majusi ini langsung saat itu beliau mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan beliau mati dalam keadaan membawa iman dan Islam. Sebab apa? Sebab perhatian kepada anak yatim menjadikan dia mendapatkan hidayah. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang menanggung anak yatim, aku dan orang yang mengurusi anak yatim seperti 2 jari ini. Ketika Rasulullah mencontohkan 2 jari, jari telunjuknya langsung naik. Jadi sama persis, ukurannya sama persis, tingginya sama persis. Nanti dia akan dekat kepadaku nanti di surga, orang yang ngurus si anak yatim. Alhamdulillah, ternyata saya baru tahu Majelis Darul Muttaqin ini. Saya kira santunan anak yatim khusus pada bulan Muharram, ternyata setiap bulan. Luar biasa, tepuk tangan. Bahkan pernah ada satu sahabat itu mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hati saya keras wahai Rasulullah. Dikasih 2 resep sama Rasulullah. Kasih 2 resep sama Rasulullah. Perhatikan anak yatim, kasih makan orang miskin. Kita berwasilah, bertawasul kepada amalan yang disabdakan oleh Rasulullah. Semoga dengan hadirnya anak yatim, hati kita yang keras, yang tidak bisa mendengarkan nasihat, yang tidak bisa mendengarkan ilmu, semoga hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan hadirnya orang-orang yang secara ekonomi dia kurang, dia itu miskin, dan semoga dengan hadirnya mereka kita juga akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekali itu saya bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.